Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4029. Hufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, walaupun memperoleh perlakuan hina dari kaumnya, Rasulullah tetap menyampaikan nasihat dan menyeru mereka kepada keselamatan dari apa yang sedang mereka alami saat itu. Adapun orang-orang Quraisy, mereka malah melarang manusia dan siapa saja dari orang Arab yang datang kepada mereka. Hufail bin Amr adalah seorang yang terhormat, penyair, dan sangat cerdas. Orang-orang Quraisy berkata kepada Hufail bin Amr, wahai Hufail, engkau telah tiba di negeri kami, dan orang ini, Nabi Muhammad, yang ada di tengah-tengah kita telah membuat kami semua porak-poranda. Ia telah memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Ucapannya laksana sihir yang mampu memutuskan hubungan seorang anak dengan ayahnya, saudara dengan saudaranya, dan suami dengan istrinya. Kami sangat khawatir jika apa yang telah terjadi pada kami itu lambat laun akan menimpamu dan kaummu. Karena itu, janganlah engkau sedikit pun mengobrol dengannya, jangan pula mendengar sesuatu pun darinya. Hufail bin Amr bercerita, demi Allah, mereka tak pernah henti mengatakan itu padaku hingga aku bertekad untuk tidak akan mendengarkan sesuatu pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berbicara dengan beliau, sampai pada aksi menutup kedua telingaku dengan kapas karena khawatir perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kedua telingaku, sementara aku tidak ingin mendengar apapun darinya. Suatu hari, aku pergi ke masjid. Tanpa kuduga, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat di sisi Ka'bah. Kemudian aku berdiri mendekati beliau. Ternyata Allah berkehendak agar aku mendengarkan sebagian firman-Nya. Sungguh, apa yang aku dengar adalah ucapan yang teramat indah. Aku bergumam dalam diriku, demi Allah, sungguh aku seorang yang cerdas dan penyair yang cerdas, memilah antara yang hak dengan yang batil. Lalu, apa salahnya kalau aku mendengar apa yang dikatakan lelaki ini? Jika yang dia bawa adalah kebenaran, aku akan menerimanya. Jika yang dibawanya adalah kebatilan, aku akan meninggalkannya. Aku terpaku bagai patung di tempatku sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak pulang ke rumahnya. Aku mengikuti beliau dengan diam-diam dari belakang hingga beliau masuk ke dalam rumahnya. Ketika telah masuk ke dalam rumahnya, aku ikut masuk ke dalamnya. Aku berkata, hai Muhammad, kaummu mengatakan ini dan itu padaku. Demi Allah, mereka terus-menerus mengintimidasi aku terhadap permasalahanmu, hingga aku menutup kedua telingaku ini dengan kapas, agar tidak bisa mendengar ucapanmu. Namun ternyata Allah memberiku hidayah, hingga bisa mendengarkan ucapanmu yang teramat indah. Tolong terangkan kepadaku persoalanmu. Hufail bin Amr berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Islam kepadaku dan membacakan Al-Quran. Demi Allah, aku belum pernah mendengar perkataan seindah Al-Quran dan sesuatu yang lebih adil daripada Islam. Maka aku pun segera memeluk Islam dengan menyaksikan dua kalimat syahadat. Aku berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku orang yang ditaati di tengah-tengah kaumku. Aku akan pulang dan mengajak mereka kepada Islam. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku satu tanda yang bisa membantuku dalam menyeru mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, berilah dia sebuah tanda. Lanjut Hufail, maka aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku berada di Sania, celah antara dua gunung, yang dari sini aku bisa melihat rumah-rumah kaumku, tiba-tiba di kedua mataku ada cahaya seperti lentera. Aku berkata, ya Allah, janganlah dia ada di wajahku. Aku khawatir kaumku mengira bahwa cahaya tersebut adalah tanda bahwa aku keluar dari agama mereka. Kemudian cahaya tersebut pindah ke ujung cambukku dan orang-orang bisa melihat sinar di cambukku bagaikan lentera, sementara aku turun ke tempat mereka dari Sania hingga akhirnya tiba di tempat mereka keesokan harinya. Hufail bin Amr berkata, tak kala aku tiba di rumah, ayahku yang sudah berusia lanjut memanggilku. Aku berkata, ayahanda, kini aku tidak lagi termasuk golonganmu dan engkau tidak lagi termasuk golonganku.
Ayahku berkata, apa maksudmu bicara begitu, wahai anakku? Aku berkata, aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku berkata, anakku, agama kamu agamaku juga. Aku berkata, mandilah dan cucilah pakaian ayah. Setelah itu, datanglah kepadaku kembali agar aku mengajari ayah apa yang telah diajarkan kepadaku. Ayah pun pergi, mandi, dan mencuci pakaiannya. Setelah itu, ia datang kepadaku, kemudian aku terangkan kepadanya perihal Islam dan ia pun memeluk Islam. Lalu datanglah istriku mendekatiku. Aku berkata kepadanya, kini aku bukan termasuk golonganmu lagi dan engkau tidak lagi termasuk dari golonganku. Istriku berkata, apa maksudmu? Aku berkata, Islam telah memisahkanku darimu, aku telah mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istriku berkata, agamamu, agamaku juga. Aku berkata, pergilah ke Asy-Syi'rah. Ibnu Hisham berkata, Tufail bin Amr berkata, pergilah ke Asy-Syi'rah, lalu mandilah di sana. Asy-Syi'rah merupakan berhala kabilah Daus. Kabilah Daus melindungi tempat berhala tersebut, di sana ada air terjun yang turun dari gunung. Istriku bergegas pergi untuk mandi. Setelah selesai, ia kembali menemuiku, maka aku terangkan Islam kepadanya dan ia pun memeluk Islam. Kemudian aku menyeru kabilah Daus kepada Islam, namun sayang mereka agak lamban respon seruanku. Kemudian aku datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya perzinahan telah mendominasi di kabilah Daus, maka berdoalah kepada Allah untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, tunjukilah kabilah Daus. Kembalilah engkau kepada kaummu, lalu serulah mereka dan bersikap santunlah terhadap mereka. Aku pulang kembali di tengah kabilah Daus untuk menyeru mereka kepada Islam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sampai terjadinya perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa orang-orang dari kaumku yang telah masuk Islam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Khaybar. Aku sampai di Madinah dengan membawa sekitar 70 atau 80 keluarga yang telah masuk Islam, dan kami menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Khaybar, dan beliau memberi bagian rampasan perang sebagaimana kaum muslimin yang lain. Hingga Allah menaklukkan Makkah untuk beliau. Aku berkata, wahai Rasulullah, kirimlah aku kepada berhala Zu al-Kafain, berhala milik Amr bin Humamah untuk aku bakar. Ibnu Ishaq berkata, Tufail bin Amr lalu berangkat menuju berhala Zu al-Kafain, kemudian ia membakar tersebut sambil berkata, wahai Zu al-Kafain, aku bukan lagi budak-budakmu. Kami lahir lebih awal daripadamu. Kirim aku selipkan api di dalam hatimu. Ibnu Ishaq berkata, usai melakukan itu, Tufail bin Amr kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hidup menyertai Nabi di Madinah hingga Allah Ta'ala memanggilnya pulang ke haribaannya. Di zaman Abu Bakar, ketika orang-orang Arab murtad, Tufail bin Amr berangkat bersama kaum muslimin hingga berhasil menaklukkan Hulaiha dan seluruh negeri Najd. Setelah itu, Tufail bin Amr berangkat bersama kaum muslimin menuju Yamamah bersama dengan anaknya yang bernama Amr bin Tufail. Dalam perjalanannya menuju Yamamah, Tufail bin Amr berkata kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku baru saja bermimpi, tolong terangkanlah kepadaku arti mimpiku itu. Aku bermimpi kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku, aku berpapasan dengan seorang wanita, lalu wanita itu memasukkan aku ke dalam kemaluannya. Anakku mencariku dengan sangat gelisah, kemudian aku lihat anakku dijauhkan dariku. Mereka berkata, itu suatu pertanda yang baik. Tufail bin Amr berkata, demi Allah, aku memiliki penafsiran sendiri dari mimpi itu. Mereka berkata, bagaimana takwilnya? Tufail bin Amr berkata, kepalaku dicukur artinya ia letakkan di bumi. Sedangkan burung yang keluar dari mulutku adalah nyawaku. Wanita yang memasukkan aku ke dalam kemaluannya artinya tanah yang digali untukku,
lalu aku dimasukkan ke dalamnya. Anakku mencariku, artinya kemudian ia dijauhkan dariku, artinya bahwa ia ingin sekali menggapai sebagaimana yang aku gapai. Tufail bin Amr rahimahullah gugur sebagai salah seorang syahid pada perang Yamamah. Sedangkan anaknya menderita luka parah, lalu sembuh dan akhirnya dia gugur sebagai syahid di medan perang Yarmuk pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.